Hai Sobat Bollywood. Kalau membahas film romantis Bollywood yang paling dikenang sepanjang masa, maka Fana pasti masuk dalam daftar teratas. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini bukan hanya menghadirkan kisah cinta yang menyentuh hati, tetapi juga dipenuhi misteri, aksi, pengorbanan, hingga plot twist yang sulit dilupakan. Dibintangi oleh Aamir Khan dan Kajol, Fana sukses membuat jutaan penonton menangis sekaligus terpukau oleh kualitas ceritanya. Namun, di balik kesuksesan film ini, ternyata tersimpan banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Mulai dari kembalinya Kajol ke dunia akting setelah vakum, proses syuting yang penuh tantangan, kontroversi yang sempat menghebohkan India, hingga fakta-fakta unik tentang para pemainnya. Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu. Film ini diproduksi oleh Yash Raj Films dan dirilis pada 26 Mei 2006. Film yang disutradarai oleh Kunal Kohli ini menggabungkan genre romantis, thriller, drama, dan aksi. Perpaduan genre tersebut membuat Fana terasa berbeda dibanding film romantis Bollywood pada masanya. Kata Fana berasal dari bahasa Persia dan Urdu, artinya adalah hancur karena cinta, atau melebur sepenuhnya demi cinta. Makna ini sangat menggambarkan perjalanan hidup kedua tokoh utamanya. Judul film ternyata menjadi gambaran keseluruhan kisah sejak awal hingga akhir. Sebelum Fana, Kajol sempat vakum dari dunia perfilman. Ia memilih fokus mengurus keluarga setelah menikah dengan Ajay Devgan. Fana menjadi film pertamanya setelah 5 tahun tidak tampil sebagai pemeran utama. Comeback tersebut langsung mendapat sambutan luar biasa. Penampilannya sebagai Zuni Ali Beg dianggap sangat emosional. Ia berhasil memenangkan Filmfare Award 2007 untuk kategori aktris terbaik. Banyak kritikus menyebut ini sebagai salah satu penampilan terbaik sepanjang karir Kajol. Aamir Khan berperan sebagai Rehan Kadri. Di awal film, Rehan terlihat sebagai pemandu wisata yang romantis. Namun kemudian terungkap bahwa dirinya adalah seorang anggota kelompok teroris. Perubahan karakter ini menjadi salah satu plot twist paling mengejutkan di Bollywood. Lewat karakter Rehan, Aamir mampu menampilkan sisi romantis, misterius, hangat, sekaligus penuh konflik dalam satu film. Penampilan tersebut menjadi salah satu yang paling dikenang dalam karirnya. Sebelum Fana, Aamir dan Kajol belum pernah menjadi pasangan utama dalam film. Keduanya pernah bekerja sama di film Ishq pada tahun 1997, namun Kajol berpasangan dengan Ajay Devgan, sementara Aamir berpasangan dengan Juhi Chawla. Meski baru pertama kali dipasangkan, chemistry mereka terasa sangat alami. Banyak penggemar masih menganggap pasangan ini sebagai salah satu duet terbaik Bollywood. Keduanya juga mendapat banyak pujian dari kritikus. Akting emosional mereka menjadi kekuatan utama film. Bahkan banyak yang menganggap Fana sebagai salah satu film terbaik dalam karir keduanya. Fana merupakan kolaborasi perdana Aamir Khan bersama Yash Raj Films dan langsung menghasilkan salah satu film terbesar tahun 2006. Faktanya, Aamir Khan pernah membintangi film Parampara pada tahun 1992 yang disutradarai oleh Yash Chopra, tetapi film tersebut tidak diproduksi di bawah bendera Yash Raj Films. Sebagian besar cerita mengambil latar Kashmir. Daerah tersebut terkenal dengan pegunungan bersalju dan pemandangan yang indah. Semula sutradara berencana melakukan pengambilan gambar di Kashmir. Rencana itu batal karena kekhawatiran faktor keamanan dari ancaman teroris, sehingga lokasi dipindah ke Polandia dan sebagian adegan dibuat di lokasi lain yang menyerupai Kashmir. Hasil akhirnya tetap terlihat sangat meyakinkan. Selain di Polandia, Fana juga mengambil lokasi syuting di lokasi-lokasi bersejarah seperti Delhi, termasuk di Benteng Merah, Jantar Mantar, Kutub Minar, Purana Kila, Rashtrapati Bhavan, dan Taman Lodi.
Adegan lagu romantis di atas danau beku diambil saat suhu mencapai minus 27 derajat Celcius. Kajol hanya mengenakan pakaian tipis khas India, yaitu chiffon salwar kamis, sementara Amir Khan memakai jaket tebal hangat yang dibeli dari pasar lokal. Amir Khan dan Kajol sempat menolak naskah awal film ini. Mereka baru mau menandatangani kontrak setelah sutradara memberi kebebasan untuk merombak dan menyempurnakan bagian cerita yang dirasa kurang pas. Musik di film Fana dikerjakan oleh Jatin Lalit, sementara liriknya ditulis oleh Prasun Joshi. Album soundtrack ini menjadi salah satu album terlaris tahun 2006. Lagu Chand Sifarish dinyanyikan oleh Shan dan Kailash Kher. Melodinya yang romantis membuat lagu tersebut sangat populer, bahkan hingga sekarang masih sering diputar di berbagai acara. Dalam film ini, Zuni mengalami kebutaan sejak lahir. Kajol melakukan riset agar gerak tubuh dan arah pandang terlihat alami. Ia mempelajari bagaimana penyandang tunanetra berjalan dan berinteraksi. Karena itu aktingnya terasa sangat meyakinkan. Pada awal film, Zuni tampil sebagai gadis Kashmir yang ceria dan penuh semangat. Setelah beberapa tahun berlalu dalam cerita, penampilannya dibuat lebih dewasa sebagai seorang ibu. Perubahan tersebut membantu memperkuat perkembangan karakter. Pada bagian awal, kostum Zuni didominasi warna-warna cerah yang melambangkan harapan. Memasuki bagian akhir cerita, nuansa busananya menjadi lebih lembut dan tenang. Detail seperti ini memperkuat suasana emosional film. Amir Khan selalu memperlihatkan detail setiap adegan. Dialog, ekspresi, hingga gerakan tubuh dipersiapkan dengan serius. Kebiasaan tersebut memang sudah menjadi ciri khas Amir Khan, sehingga dijuluki Mr. Perfectionist. Karakter Rehan sering mengucapkan syair dan puisi romantis. Dialog-dialog tersebut menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Banyak kutipannya masih populer hingga sekarang. Di hadapan Zuni, Rehan adalah pria romantis, humoris, dan penuh perhatian. Namun di balik itu, ia menjalani kehidupan rahasia sebagai anggota jaringan militan. Kontras inilah yang membuat karakternya terasa kompleks. Selama film berlangsung, Rehan muncul dengan perubahan gaya rambut, kumis, dan penampilan. Perubahan ini menyesuaikan perjalanan waktu dan identitas karakternya. Tim produksi harus bekerja dalam suhu yang sangat dingin. Beberapa adegan memerlukan pengambilan gambar berulang kali. Hal itu cukup menguras tenaga para pemain dan kru. Film ini dilarang beredar di negara bagian Gujarat karena protes terhadap aktor utama Amir Khan atas komentarnya yang mengkritik pemerintah Gujarat. Amir Khan pernah menyuarakan dukungan terhadap warga yang terdampak proyek bendungan Narmada. Pernyataannya memicu protes di beberapa wilayah India. Akibatnya, penayangan Fana sempat diboikot di negara bagian Gujarat. Meski begitu, film ini tetap sukses besar di wilayah lain. Walaupun kehilangan salah satu pasar besar di India, Fana tetap memperoleh pendapatan tinggi. Film ini menjadi salah satu film Bollywood terlaris pada tahun 2006. Kesuksesan tersebut menunjukkan besarnya antusiasme penonton. Akhir cerita membuat banyak penonton menangis. Sebagian menganggap ending tersebut sangat realistis. Sebagian lagi berharap Rehan mendapat kesempatan hidup. Perdebatan itu masih berlangsung hingga sekarang. Film ini masuk dalam berbagai ajang penghargaan bergengsi, baik untuk kategori akting, musik, maupun penyutradaraan. Hal tersebut membuktikan kualitas film secara keseluruhan. Yash Raj Films memberikan perhatian besar pada sinematografi. Pengambilan gambar alam dibuat sangat indah. Pencahayaan dan warna film juga terlihat elegan. Semuanya mendukung suasana romantis sekaligus menegangkan. Film ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu mampu mengalahkan kenyataan. Kejujuran memiliki harga yang mahal. Dan terkadang,
pengorbanan menjadi bentuk cinta yang paling tulus. Tidak hanya soal cinta, Fana juga berbicara tentang keluarga, negara, pilihan hidup, dan tentang konsekuensi dari setiap keputusan. Tak banyak yang menyadari bahwa Miss Universe 2000 Lara Data tampil sebagai cameo memerankan karakter Zinat. Kemunculannya memang sangat singkat, namun kehadirannya menjadi kejutan bagi para penggemar Bollywood. Banyak penonton baru menyadarinya setelah melihat daftar pemain di akhir film. Lara Data mengakui bahwa ia menerima film ini agar bisa mendapatkan simpati dari Yash Raj Films serta memiliki kesempatan main bareng dengan Aamir Khan dan Kajol. Ia kemudian berakting dalam Jum Barabar Jum pada tahun 2007 yang diproduksi oleh Yash Raj Films. Menurut laporan, sutradara Kunal Kohli awalnya menginginkan Aishwarya Rai untuk peran utama wanita. Sang produser meminta pendapat Aamir Khan, ia justru dengan tegas menyebut nama Kajol sebanyak 3 kali. Kajol, Kajol, dan Kajol. Karena ia yakin kemampuan akting alami Kajol paling pas. Sutradara sempat mengira Kajol akan menolak karena baru memiliki anak, namun Kajol langsung setuju setelah mendengar naskahnya. Selain Miss World Aishwarya Rai, Miss Universe Sushmita Sen juga sempat ditawari sebagai Malini Tyagi yang akhirnya dimainkan oleh Tabu. Salah satu alasan Kajol menolak film Kabhi Alvida Na Kehna karya Karan Johar adalah selain karena jadwalnya bentrok dengan film ini, Kajol tidak ingin memerankan karakter pelakor dan sangat ingin bermain di film Fana. Sanaya Irani memulai debut aktingnya lewat peran cameo sebagai Mehbooba atau Bobo, salah satu teman Zuni yang diperankan Kajol dalam film Fana. Setelah penampilan singkat tersebut, ia beralih ke industri televisi dan sukses menjadi salah satu bintang televisi paling populer dan dikagumi di India. Fana merupakan salah satu film Bollywood termahal pada masa perilisannya. Film ini kabarnya menelan biaya sekitar 300 juta rupiah atau 60 miliar rupiah. Fana juga merupakan film Aamir Khan pertama yang berhasil meraup pendapatan kotor sebesar 105 crore rupiah atau 210 miliar rupiah di seluruh dunia. Rishi Kapoor dan Aamir Khan tampil bersama untuk pertama kalinya dalam film ini. Sebelumnya, mereka pernah tampil bersama di film Damini, di mana Aamir Khan berperan sebagai cameo. Lagu Chanda Chamke adalah lagu remake dari lagu Yara Yara, soundtrack film Hum Tum pada tahun 2004, yang juga disutradarai oleh Kunal Kohli. Peran Mayor Suraj Ahuja yang dimainkan Shaini Ahuja sebelumnya ditawarkan kepada Abhishek Bachchan, tetapi Abhishek menolaknya tanpa memberi alasan. Meski telah berusia 20 tahun, film ini masih sering ditonton kembali. Generasi baru pun mulai mengenalnya melalui layanan streaming. Hal ini membuktikan bahwa kualitas cerita Fana mampu bertahan melintasi zaman. Selain meraih kesuksesan di India, film ini juga mendapat sambutan baik di berbagai negara yang memiliki penggemar film Bollywood. Hal ini turut memperluas popularitas Aamir Khan dan Kajol di luar India. Banyak media hiburan dan penggemar Bollywood memasukkan Fana ke dalam daftar film romantis yang wajib ditonton. Kisah cintanya dinilai tetap relevan meski telah bertahun-tahun berlalu. Itulah tadi fakta-fakta menarik dan mencengangkan tentang film Fana yang dibintangi oleh Aamir Khan dan Kajol. Menurut kalian, fakta mana yang paling mengejutkan? Apakah comeback Kajol, plot twist karakter Rehan, atau kontroversi yang sempat membuat film ini diboikot? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar film, aktor, dan aktris Bollywood lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.